أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun asyhadu an la ilaha illallah wal azizul azim wa asyhadu anna muhammadar rasulullah khatamun nabiyyin wa ala alihi ashabihi ajma'in amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna taqullah ma'asyiral muslimin rahimakumullah mari kita bertakwa kepada Allah menurut kemampuan kita masing-masing. Itulah perintah Allah dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya bulan ini namanya bulan Safar, bukan bulan Sapar. Bulan Safar. Kalau Safar artinya perjalanan jauh. Jadi huruf Safar, bukan bulan Sapar. Artinya Safar mempunyai dua arti. Arti Safar yang pertama warna kuning. Safar warna kuning. Makna yang kedua Safar artinya nol.
Shofar yang bermakna kuning ada dua macam menurut Al-Quran. Pertama, kuning yang menggembirakan, yang menyenangkan, yang membahagiakan. Itu tersebut dalam Al-Quran surat Baqarah. Safra'u faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Safra'u kuning, faqi'un launuha cemerlang warnanya, tasurru menggembirakan, nazirin orang-orang yang melihatnya. Yang kedua, kuning yang memperhatikan, kuning yang menyedihkan. Seperti dalam Al-Quran, fatarahu musfarra summa ja'alahu khutama. Fatarahu, maka kamu melihat dia musfarra kuning, summa ja'alahu khutama, kemudian menjadi kayu bakar. Jadi kuning seperti daun kuning yang sedang akan mengalami rontok atau terbakar. Dan kuning yang membahagiakan, yang menyenangkan, seperti kuning yang menjadi dasar lambang Tarekat Siddiqiyah. Mengapa bulan ini dinamakan bulan Shofar? Apakah Shofar yang membahagiakan? Apa bulan kuning yang menyedihkan? Bulan kuning yang menyedihkan. Karena banyak umat-umat yang nabi-nabi dahulu tertimpa oleh macam-macam bahaya di dalam bulan kuning ini. Oleh sebab itu, jika kita ada suatu kepentingan yang penting, yang prinsip, kalau mungkin ditunda, tunggu bulan Rabiul Awal. Itu kalau mungkin. Apakah akan mendirikan rumah? Apakah apa saja, pokok yang prinsip. Tapi kalau tidak mungkin, sebaiknya sebelum melakukan sesuatu yang prinsip itu, membaca Allahissalam, Allahissalam sampai 600 kali, dan membaca sholawat sampai 600 kali, agar tidak sampai kita jadi kuning yang terbakar. Itu makna yang pertama. Makna shofar yang kedua, nul. Apa nul itu? Nul itu bilangan pasif, bukan kosong. Bilangan pasif. Menurut ilmu matematika dalam Al-Quran, bilangan itu ada dua macam. Bilangan pasif, bilangan aktif. Bilangan pasif itu nol, dan bilangan aktif itu yaitu genep dan janji.
dalam Al-Quran wasyaf'i wal watar. Wasyaf'i perhatikan genap, wal watar perhatikan ganjil. Genap ada beberapa macam. 2 genap, 4 genap, 6 genap, 8 genap. Ganjil mulai 3 ganjil, 5 ganjil, 7 ganjil, 9 ganjil. Jadi bilangan itu sebenarnya awal itu genap menurut Al-Quran wasyaf'i wal watar. Setelah itu ganjil. Kalau satu jiwanya segala bilangan, baik pun ganjil maupun genap, jiwanya satu itu. Ini menurut matematika Al-Quran. 0 bilangan pasif. Pasif itu akan mempunyai nilai kalau disandarkan kepada bilangan aktif. Misalnya 01, 02, 03 tidak ada nilainya apa-apa. Tapi kalau disandarkan kepada bilangan aktif, misalnya 01 disandarkan 1 nilai 10, ditambahin 02 nilai 100, tambahin 03 nilai 1000. Tapi kalau bilangan aktif tidak ada nilainya walaupun 12 nol. Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran jumlahnya 114. Bismillah. Yang 112 tidak ada nomornya. Yang ada nomornya hanya 2. 1 Bismillah yang ada di surat Fatihah diberi nomor 1. Yang kedua Bismillah yang ada di batang tubuh surat Naml diberi nomor 30. 1 dan 3 itu kode rahasia basmalah. Tapi jangan disangka tidak ada angkanya. Yang 112 itu ada angkanya tapi angka pasif. Yang tidak ada, yang kosong itu hanya surat Taubat, tidak ada basmalahnya dan tidak ada nomornya, itu kosong. Itu dasar matematika dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu makna zahir. Tapi makna batin kita harus mensyakui diri kita ini kosong, pasif. Boleh sementara kita mengaku roh saya, hidup saya, jasmani saya, kepala saya, otak saya, pendengaran saya, penglihatan saya, itu sementara. Tapi di dalam hati harus. Jangan begitu. Di dalam hati, hidup saya pemberian Allah, jasmani saya pemberian Allah. Semuanya kalau tidak diberi, tidak dikasih, apa ada? Mengapa kita dikasih? Karena tidak mempunyai. Ada dikasih mata, dikasih hidup, dikasih roh, karena kita tidak mempunyai apa-apa. Makanya dikasih, diberi. Allah yang maha kasih, karena banyaknya apa yang diberikan kepada kita, maka kita diberi kasih. Jadi kalau kita mengaku hidup saya, wujud saya,
itu di dalam hati, wujud saya pemberian Allah. Jasmani saya pemberian Allah. Boleh kita mengaku ini milikku, 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 tapi di dalam hati harus ini milikku pemberian Allah. Kalau tidak begitu, kita akan mengingkari wujud kita ini, bahwa wujud kita ini pemberian Allah. Itu salah. Kewajiban kita hanya syukur. Syukur kepada Allah. Tanpa syukur, nol diri kita. Mensyukuri nikmat mata, perkataan, jantung, hidup baru, berisi, bernilai. Tapi kalau kita tidak syukur, tak ada nilainya apa-apa. Seperti fata murkhana, ada tiadanya, tiada berbeda. Itu insyaallah. Insyaallah benar-benar kita itu nol asana, baru bernilai karena kita diberi ridat yang maha satu. Itulah dilambangkan dalam lambang Tarekat Siddiqiyah, di bawahnya angka nol. Makanya Bismillahirrahmanirrahim itu jumlah hurufnya 19. 1, 9, 10. Dan 10 itu jenisnya huruf. Jenisnya hanya 10 huruf. Jumlahnya 19 huruf. Makanya maknanya Maha Penyayang, Maha Pengasih. Tanpa Maha Penyayang dan Maha Pengasih, kita tidak akan ada. Jadi wujud kita ini perwujudan, penghijauan dari Rahman Rahim Allah. Semoga kita menjadi orang yang tidak kosong, tidak nol, tapi kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadillahi syakirin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikun barur raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukran li an'umi. Asyhadu an la ilaha illallahul wahhab. Asyhadu anna Muhammadan rasul abdu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimuna taqullah wa'lamu inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna Allah ya'murukum bis salati was salam kama amara bi qouli ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Baharul Mukhit wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha dzikrum wa la dzikrullahi akbar.